Jemaat yang terkasih, marilah ibadah kita pada hari ini kita khususkan dengan pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita mengagungkan nama Tuhan dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 60, bait yang pertama. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, candra kartika cemerlang. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40 demikian. Kata Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat yang terkasih, seringkali kita lalai akan hukum kasih ini. Seringkali hidup kita tidak penuh dengan kasih, atau kasih yang kita praktekkan adalah kasih yang timpang. Maka dari itu marilah kita mengaku segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dengan menyanyikan lagu penyesalan kita, yaitu Kidung Jemaat 467 bait yang pertama. Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Berita anugerah dari Tuhan untuk kita semua diambil dari 2 Timotius pasal yang pertama ayat 9 sampai dengan 10 demikian. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakannya kepada kita dalam Yesus Kristus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Sedangkan petunjuk hidup baru dari Tuhan untuk kita diambil dari Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Demikian. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Jemaat yang terkasih, marilah kita sanggupi petunjuk hidup baru dari Tuhan dan kita terima berita anugerahnya dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 353 bait yang pertama.
Jemaat yang terkasih, marilah kita bersatu dalam doa menaikkan syukur dan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga, penguasa alam semesta, kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat yang boleh kami terima. Engkau telah mengizinkan kami untuk mengikuti ibadah streaming pada hari ini, bertemu dengan keluarga kami yang satu rumah dengan kami juga mengucap syukur. Kami bersyukur. Jikalau ada saudara kami yang di luar sana sedang mengalami suatu sakit, kelemahan tertentu, kiranya Engkau berikan kesembuhan, kiranya Engkau berikan kekuatan. Ya Allah kami juga berdoa untuk gerejamu, GKJ Gandean Solo Timur. Engkau tahu ada berbagai macam permasalahan yang ada di gereja kami. Salah satunya ialah persiapan menuju ibadah new normal yang mungkin akan dilaksanakan besok pada awal bulan Agustus, khusus untuk GKJ Gandean Solo Timur. Kiranya Engkau berkati, kiranya Engkau sertai segenap petugas yang mempersiapkan ibadah new normal di gereja kami. Kami rindu ya Tuhan bertemu dengan saudara kami di dalam ibadah yang diadakan di GKJ Gandean Solo Timur. Kami mohon, kami meminta kepadamu, ya Allah kami yang hidup, kami juga berdoa supaya Engkau memberkati hamba-hambamu yang melayani di GKJ Gandean Solo Timur. Kau berkati para majelis, Kau berkati para song leader, organis, tim musik, tim ibadah streaming, guru-guru sekolah minggu. Kau berkati para ketua kelompok, pengurus bidang, pengurus kelompok, dan para simpatisan yang lain. Kiranya Engkau sertai, kiranya Engkau berkati, supaya gerejamu ini dapat menjadi saluran berkah bagi semua orang, dan kami dapat bertumbuh menjadi lebih baik di dalam gerejamu ini. Kami mohon ya Tuhan, kami meminta kepadamu. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi setiap orang yang mungkin belum bisa mendukung setiap pelayanan di GKJ Gandean Solo Timur. Kiranya Kau bukakan hatinya, kiranya Kau lunakkan hatinya supaya dapat mendukung kami semua menjadi pelayan-pelayan-Mu di umat-Mu ini. Kami mohon ya Tuhan, kami meminta kepadamu. Kami juga berdoa untuk bangsa, negara, kota, dan lingkungan kami. Bangsa negara Indonesia, kota Surakarta, dan lingkungan kami masing-masing. Kau tahu ada berbagai macam permasalahan yang ada di negara kami. Engkau tahu lebih daripada kami. Dan kami serahkan itu semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau tahu kasus pandemi yang tak kunjung habis. Kami yakin kami dapat melaluinya oleh karena kasih karunia-Mu. Maka dari itu, berikanlah kasih karunia itu kepada kami. Kau juga berkati ya Tuhan para pemimpin kami, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, anggota DPR, MPR, partai, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW, sampai pemimpin kami di rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau berkati supaya bangsa, negara, kota, lingkungan, wilayah kami dan keluarga kami merasakan damai-Mu. Kami mohon ya Tuhan, kami meminta kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, dalam Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Dan persembahan itu dapat kita kumpulkan melalui pamong kelompok, atau dapat diserahkan kepada kantor gereja, atau juga dapat ditransfer melalui rekening yang sudah tertera. Dasar dari pengumpulan persembahan itu diambil dari Roma pasal yang ke-12 bait yang pertama. Demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Dalam pengumpulan persembahan ini, kita menyanyikan Kidung Jemaat 363, bait yang pertama.
ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Jemaat yang terkasih, marilah kita serahkan persembahan ini kepada Tuhan. Ya Allah pemersatu kami mengucap syukur karena Engkau menguatkan kami untuk tetap bersyukur kepadamu. Kami juga menyerahkan persembahan kami kepadamu sebagai wujud bakti kami kepada Engkau yang telah menyelamatkan kami dan wujud tanggung jawab kami sebagai warga gereja. Kiranya Engkau berkati persembahan ini ya Tuhan. Kau juga berkati bendahara atau pengurus persembahan ini supaya persembahan ini berdaya guna bagi pelayanan di gerejamu. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau sertai kami supaya kami dapat mengerti dan dapat melaksanakan firman ini dalam kehidupan kami. Kami mohon ya Tuhan, dalam Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Matius pasal yang ke-10. Matius pasal yang ke-10 ayat 40 sampai dengan 42. Matius pasal yang ke-10 ayat 40 sampai dengan 42. Demikian. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah sebagai nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Yang berbahagia dia mendengarkan firman Tuhan dan yang melaksanakannya. Haleluya, amin. Jemaat yang terkasih, mungkin di antara kita ada yang suka sekali membaca buku. Nah, siapa di sini yang jemaat yang di rumah paling suka membaca buku? Siapa? Nah, dalam membaca buku ya, biasanya bagian mana yang terlebih dahulu kita baca? Kira-kira bagian mana Bapak Ibu? Bapak Ibu majelis remen maos buku? Biasanya bagian mana yang dibaca pertama kali? Judul yang pertama. Yang kedua, biodata pengarang di bagian belakang. Yang ketiga, ada yang langsung isi, tapi ada juga yang membaca itu dari prakata. Setelah itu pendahuluan, baru isi. Nah, saya biasanya yang saya baca pertama judul, kemudian prakata atau pendahuluan, baru bab 1. Mengapa kok yang dibaca ialah prakata atau pendahuluan atau kata sambutan? Ya karena biasanya kata sambutan, prakata ini atau pendahuluan itu ditulis oleh seseorang yang ditunjuk oleh penulis, dan seseorang itu dianggap oleh penulis adalah seseorang yang spesial, yang ilmunya lebih tinggi daripada si penulis. Biasanya nanti dalam kata sambutan, prakata, itu akan berisi rangkuman secara singkat tentang buku tersebut,
dan pendapat dari sang penulis kata sambutan. Sehingga dari situ kita sudah mendapatkan gambaran dan ada pertanyaan setelah ini apa yang ada dalam buku ini. Nah, biasanya seperti itu. Nah, mengapa sang penulis kata sambutan atau prakata ini dapat memberi tanggapan, pendapat mengenai isi buku tersebut? Tentunya sang penulis kata sambutan ini sudah mengenal si penulis dan sudah membaca isi dari buku tersebut secara gamblang, secara katam dan sangat amat paham dengan buku tersebut. Maka dari itu dapat berpendapat, dapat memberikan masukan dan dapat memberikan clue, kunci dari buku tersebut. Sehingga buku tersebut sewaktu kita baca semakin hari akan semakin menarik. Karena sang penulis prakata sudah mengenal si penulis buku. Maka dari itu ia dapat memberikan tanggapannya, dapat menuliskan sedikit isi tentang buku tersebut. Nah, sama halnya seperti kita bertamu. Dalam budaya Jawa ada suatu istilah aruh, gupuh, lan suguh. Nah, aruh, gupuh, lan suguh atau gupuh, aruh, baru suguh. Nah, itu biasanya tata cara penerimaan tamu. Seseorang yang akan bertamu di rumah orang lain, jika orang lain itu mengenal orang tersebut, pasti akan menyapa, nyopo aruh, monggo mas, pinarak, itu sapa aruh. Gupuh itu adalah sikap untuk menyambut, monggo monggo monggo, melebet rumiyin, lenggah pinarak, itu juga sikap untuk menyambut, gupuh. Kemudian baru suguh, ya, memberikan jamuan kepada sang tamu. Mengapa kok bisa ada aruh, suguh, lan gupuh? Tentunya sang tuan rumah mengenal si tamu. Maka dari itu dapat suguh, dapat aruh, dapat gupuh tadi. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, mungkin di antara kita sewaktu melihat orang lain itu ada tanda tanya, siapakah dia? Siapakah orang ini? Apa niat orang ini dan sebagainya? Mengapa demikian? Ya karena kita tidak mengenal orang tersebut. Karena kita tidak mengenal orang itu sehingga ada berbagai macam tanda tanya dalam pikiran kita, bahkan ada rasa was-was, khawatir dalam hati kita. Kok gek wong iki ameh maling. Padahal mondar-mandir mencari alamat. Dan itu sering kali terjadi, apalagi konteks keadaan sosial zaman sekarang, marak sekali pencurian. Orang bolak-balik dan sebagainya, nanti malamnya ada kemalingan. Ya, itu pernah ada terjadi, tetapi tidak semua orang yang bolak-balik mondar-mandir itu mau maling. Bisa saja orang tersebut mencari alamat, bisa saja. Nah, tetapi kita sudah terlanjur berpikiran buruk pada orang tersebut. Mengapa? Ya karena kita tidak mengenal orang itu. Kita tidak mengenal, maka dari itu kita enggan untuk menerima orang tersebut. Nah, enggan untuk menerima. Hal ini juga pernah dirasakan oleh para murid Yesus. Suatu hari Yesus mengutus para murid-muridnya untuk mengabarkan berita Injil, mengabarkan kabar baik di seluruh penjuru negeri, di seluruh penjuru dunia bahkan, dan mereka diberi kuasa untuk melenyapkan sakit penyakit, diberi kuasa untuk mengusir setan pula. Nah, mereka diperintahkan untuk berpencar ke seluruh penjuru negeri dan memberitakan Injil. Nah, apa yang terjadi?
ada pikiran dalam hati mereka dan Yesus sepertinya membaca pikiran tersebut. Mereka takut tidak diterima, takut tidak dipersilahkan untuk memasuki suatu kota, memasuki suatu tempat yang baru. Nah, di sini Yesus berkata, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia menerima upah nabi. Barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia menerima upah sebagai orang benar. Ayat 42, barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Yesus berkata demikian kepada para murid. Tentunya orang-orang di seluruh penjuru negeri sudah mengenal Yesus pula. Kabar tentang Yesus yang memberikan mujizat itu sudah dikenal di mana-mana. Yesus sudah dikenal di mana-mana juga. Maka dari itu Yesus berani mengatakan hal ini kepada para murid. Tenang saja, kamu akan diterima oleh mereka. Karena mereka telah mengenal aku. Karena mereka jika mengenal aku pasti akan menerimamu. Jika menerimamu akan menerima aku. Jika menerima aku akan menerima Allah yang telah mengutus kamu. Dan barang siapa yang memberikan suguh kepadamu, memberi jamuan kepadamu, ia pun juga tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Yesus mengatakan hal itu kepada para murid. Nah, kembali dalam kehidupan kita sehari-hari. Seringkali kita enggan menerima orang lain datang kepada kita. Bahkan menerima orang lain untuk berteman dengan kita pun kita enggan. Takut, punya pikiran macam-macam. Iki gek, jangan-jangan dia mau berteman dengan saya karena ingin memanfaatkan saya. Jangan-jangan ia berteman dengan saya karena ingin menginginkan sesuatu dari saya. Mengapa hal itu terjadi? Hal itu terjadi karena kita tidak mengenal orang tersebut. Loh, bagaimana cara kita mengenal? Ya, sulit Bapak Ibu. Tetapi di sini kita diingatkan bahwa di dalam orang-orang tersebut yang tidak kita kenal, mungkin saja ada pribadi Kristus yang harus kita sambut. Saya teringat tentang cerita dari Madre Teresa dari Kalkuta, India. Suatu hari di filmnya ia menaiki suatu kereta, ia harusnya duduk di gerbong eksekutif, gerbong yang paling bagus di sana waktu itu. Tetapi Bunda Teresa tidak mau duduk di gerbong itu. Ia malah keluar dari gerbong, lalu masuk ke gerbong ekonomi, kelas ekonomi bersama orang-orang marginal yang lain. Setelah sampai tujuan, hatinya terusik. Sampai tempat biara, hatinya terusik. Ia meminta kepada kepala biara supaya ditugaskan di suatu tempat yang kumuh sehingga dapat melayani Tuhan di tempat itu. Akhirnya Madre Teresa diizinkan untuk melayani Tuhan di suatu tempat yang amat sangat kumuh. Dan apa yang dilakukan Madre Teresa pertama kali di sana? Yang dilakukan Madre Teresa pertama kali di sana ialah pelajaran mengenai kebersihan. Anak-anak di sana diajari mengenal sabun, mengenal bagaimana caranya mencuci tangan. Kemudian Madre Teresa juga mengajarkan baca, tulis, hitung kepada anak-anak di sana. Sehingga banyak anak di sana menjadi tahu tentang kebersihan, tahu tentang pendidikan. Nah, suatu hari ada seseorang yang bertanya kepada Madre Teresa, mengapa Bunda melayani
anak-anak di sini, orang-orang marginal di sini, mereka semuanya miskin, kotor, bau, berpenyakit dan sebagainya. Apa jawab Madre Teresa? Beliau menjawab, di dalam mereka ada Tuhan yang harus aku sambut. Madre Teresa tidak mengenal anak-anak itu. Madre Teresa tidak mengenal orang-orang itu. Tetapi Madre Teresa mengenal Tuhan yang ada di dalam orang itu. Demikian juga dengan kita. Dalam setiap pribadi itu pasti ada Tuhan yang dapat kita sambut. Suatu hari saya pernah mendapatkan suatu tulisan berbunyi demikian. Jangan pernah menyesal jika kita bertemu dengan orang jahat. Sejahat-jahatnya orang pasti akan memberikan pelajaran kepada kita. Seburuk-buruknya orang yang pernah kita kenal pasti juga akan memberikan pengalaman bagi kita. Dan sebaik-baiknya orang yang pernah kita kenal itu pasti akan memberikan suatu hal yang baik dalam hidup kita juga. Mari jemaat yang terkasih, kita terima semua orang yang datang kepada kita. Karena setiap orang yang datang itu ada pribadi Tuhan yang harus kita sambut. Jangan pandang latar belakangnya, jangan pandang siapakah ia, tetapi pandanglah ada Tuhan di dalam hati orang tersebut. Amin. Saat hening sejenak. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah kami yang rahmani, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat yang boleh kami terima. Karena Engkau telah mengingatkan kami tentang penerimaan, tentang kami harus lembut terhadap sesama kami tanpa pandang bulu. Karena di antara sesama kami, di dalam mereka ada Engkau. Kami percaya itu ya Tuhan, dan berikanlah kami kekuatan untuk melaksanakan firman-Mu ini. Jangan biarkan kami menolak orang lain yang membutuhkan bantuan kami. Jangan biarkan kami menolak mereka. Kami mohon ya Tuhan, berikan kami kekuatan. Ya Allah kami, sebentar lagi kami akan undur diri dari tempat ini. Kiranya Engkau berkati kami dan sertai kami. Kami mohon ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita menyanyikan nyanyian pengutusan Kidung Jemaat 432 bait yang pertama. Padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan.
sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jemaat yang terkasih, marilah kita perbarui iman kita dengan bersama-sama mengucapkan syahadat rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang terkasih, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara kini dan selama-lamanya. Amin. Kidung Jemaat nomor 400, bait yang pertama. Kudaki jalan mulia, tetap doa ku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku.